next thing you have to understand is that we want to actually have some sort of 3D geometry. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini kemeja saya berwarna pink. Well, color has no sex sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin tentang a certain color, maksudnya specified color, pasti identiknya kayak ke cinta kasih gitu. Nah, kalau kita ngomongin cinta kasih, memang hal yang paling berharga di dunia ini apa sih? Cinta kasih, betul nggak sih? Kayak kalau cinta kasih itu sebenarnya universal, betul. Cinta kasih kepada siapa? Keluarga, pasangan, lingkungan sosial atau masyarakat, teman-teman di lingkungan kerja kita, di kantor kita. Pokoknya banyak banget deh, cinta kasih itu harus disebar kemana-mana. Apa jadinya kalau akhirnya tidak ada cinta kasih, ibarat sayur tanpa garam, hambar gitu ya. Nah, apa jadinya kalau sayur pakai garam? Pasti lezat, pasti sedap. Kalau bahasa Jermannya meniresep pisan. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita menghadirkan cinta kasih? Maka akan terjadi keajaiban cinta kasih. Nah, makanya hari ini kita akan membahas seputar keajaiban cinta kasih ketika kita menghadirkan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu bisa dimulai dari keluarga gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar keluarga bahagia. Oke, kita lihat yang pertama. Hadiah adalah bentuk cinta kasih yang paling ampuh. Kita kenal ya bahasa kasih. Anda tahu ya bahasa kasih gitu ya. Ada beberapa sih bahasa kasih, ada 5 kalau nggak salah gitu ya. Nah, salah satunya adalah hadiah. Jadi kalau kita berbicara hadiah, itu adalah suatu bentuk apresiasi. Betul nggak sih? Kayak kita nggak ngomongin how much does it cost gitu ya. Kita nggak ngomongin berapa harganya. Kita nggak mentingin price tag-nya, betul nggak? Ketika itu pun harganya semisal ya, I'm not sure ada barang seharga 1.000. Tapi kalau kita ngomongin barang semurah apapun itu, tapi kalau diberikan oleh orang terkasih dengan penuh cinta kasih, dengan gaya yang aduh pokoknya romantis gitu ya. Tidak hanya kepada pasangan tapi juga kepada anggota keluarga, orang tua ke anak dan lain sebagainya. Ini menjadi bentuk cinta kasih yang paling ampuh. Bayangin Anda punya sebuah barang gitu ya, yang dikasih sama orang tercinta gitu, sehingga Anda bisa mempertahankannya sampai lama banget, 10 tahun, 20 tahun, meski mungkin kayak jam udah nggak bekerja lagi tapi tetap disimpan. Itu menjadi hal yang sangat kayak memorinya itu nggak akan terulang, makanya akan disimpan terus. Makanya ampuh banget kalau kita ngomongin tentang hadiah sebagai bentuk cinta kasih yang paling ampuh ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Hubungan sehat itu katanya bebas dari masalah. Oke. Jalan itu bisa terjadi gini, maksudnya ban, mobil katakanlah ya, bisa jalan di jalan karena terjadi apa? Gesekan, betul nggak? Antara ban dan jalan, aspal, itu terjadi gesekan. Makanya terjadilah jalan, bisa maju ke depan. So, begitu juga dalam hidup, gitu nggak sih? Ketika kita ngomongin keluarga bahagia, apakah akan lurus-lurus aja? Atau sebenarnya bakal ada kerikil-kerikil gitu ya, kerikil-kerikil yang sebenarnya agak sakit sih sebenarnya, tapi akhirnya dengan kerikil itu kita bisa maju ke depan. Kalau nggak ada gesekan antara ban dan juga aspal, nggak mungkin bisa maju dong. Ibarat kata ban mobil melaju di jalanan yang habis salju mencair, nggak akan bisa maju, yang ada malah mundur gitu ya, kepleset seperti itu. Nah, apakah memang keluarga bahagia bisa selalu terlepas dari masalah atau masalah itu bumbu? Nah, bumbu itu bikin sedap. Oke ya, kita lanjut yang ketiga ya. Segalanya bisa diatasi dengan money, money, money. Nah, itu ada lagunya sih gitu ya. Tapi gini, ada orang gak semuanya itu bisa diatasi dengan uang. Ada blog sini nih yang ngomong, tapi segala sesuatunya butuh uang. Ya itu realistis sih gitu. Maksudnya apalagi kita di 2023 gitu ya. Kayaknya dulu kalau kita mau nyayur daun singkong aja bisa metik di belakang rumah. Tapi sekarang harus pergi ke pasar, di mana di pasar tidak hanya bawa badan tapi juga bawa uang seperti itu. Nah, tapi gini, apakah semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Apakah semua masalah bisa diatasi dengan materi? Kayaknya ini akan kembali ke keluarga masing-masing ya. Nanti akan kita bahas apakah memang semuanya membutuhkan uang, membutuhkan materi. Ya realistis kita hidup di tahun 2023 gitu ya, dimana semuanya itu ada price tag-nya. Nanti akan kita bahas apakah semua masalah bisa diatasi dengan uang atau sebenarnya uang plus kasih sayang. Itu paket komplit ya. Oke, kita lanjut ya yang keempat.
Jadikan kebahagiaan orang lain sebagai acuan. Oke, dalam hidup itu kita harus punya, ibarat kata kalau sekarang itu kita harus punya coach, kita harus punya mentor, kita harus punya role model, betul nggak? Betul, karena apa? Mereka yang akan membimbing kita. Kita nggak tahu jalan, mereka akan membimbing. Nah, begitupun juga dalam keluarga bahagia gitu ya. Pernah nggak sih Anda nonton satu film gitu ya, let's say kayak Keluarga Cemara gitu, itu kayak keluarganya tuh ideal banget gitu ya, harmonis, semuanya penuh dengan cinta kasih. Tapi nggak ngerti dalam real life itu ada nggak sih keluarga seperti itu gitu. Kalaupun Anda menemukannya, apakah mereka orang biasa atau public figure, sebenarnya boleh nggak sih kita mengacu ke standar kebahagiaan orang dengan standar kebahagiaan keluarga kita. Di satu sisi positifnya adalah untuk memotivasi diri kita untuk menjadi bahagia sebahagia mereka, betul nggak? Tapi di satu sisi mungkin kita akan kebebanan. Gimana ya supaya bisa bahagia kayak mereka? Pingin sih bahagia kayak mereka, tapi mereka nggak mikirin mau beli apa pakai apa. Kita mikirin ya, karena mereka orang kaya seperti itu. Jadi mereka mau jalan-jalan, mau beli ini itu segala macam nggak dipikirin. Nah kalau kita mungkin perbedaan kelas juga akan mempengaruhi. Perlu nggak? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Selalu habiskan waktu untuk bersama-sama. Oke, quality time itu sangat penting dalam kehidupan kita. Betul ya, gitu. Tapi apalagi kalau untuk Anda yang tinggal di kota besar seperti Jakarta. Bapaknya pergi subuh, ibunya pergi jam 6, anaknya pergi jam 7, pulang-pulang udah tengah malam. Gimana bisa menghabiskan waktu secara bersama-sama gitu ya? Karena semua orang punya urusan masing-masing. Dan weekend akhirnya kayak udahlah malas mau ngapa-ngapain, istirahat aja. Nah, apakah memang keluarga bahagia itu harus melakukan sesuatunya secara bersama-sama terus atau seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar keluarga bahagia dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar keluarga bahagia. Anda mau bahagia? Mau, saya juga. Nah, gimana caranya biar bisa bahagia? Makanya harus pantengin episode kita kali ini karena kita akan mengupas tuntas gimana caranya bahagia. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar keluarga bahagia. Nah, untuk membahasnya nih sudah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Aduh, ini ya kalau ngobrol sama beliau ini pokoknya seru banget karena auranya positif. Ada Coach Hani Mukhtar, MIOP, seorang IO psychologist. Selamat pagi, Coach. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Raden. Alhamdulillah, hari ini cerah sekali. Kan pink, Valentine. Valentine ya. Iya. Hari ini kita akan berbicara seputar kasih sayang, cinta kasih. Memang ya kalau hidup tanpa cinta kasih itu hambar, betul nggak sih, Coach? Kan tadi dibilang seperti sayur tanpa garam, nggak enak. Oke, Coach, sebelum kita lanjut ngomongin seputar cinta kasih, ini kita akan membahas mitos fakta seputar keluarga bahagia. Boleh. Banyak yang punya goals ya, setting the goals-nya adalah memiliki keluarga bahagia. Mumpung ini juga masih tahun-tahun baru lah ya, 2023. Mungkin salah satu goals-nya adalah, aku pengen keluargaku bahagia, Coach, gitu ya. Tapi ada banyak yang mungkin salah kaprah. Kita lihat yang pertama nih, hadiah, bentuk cinta kasih paling ampuh. Betul nggak sih kalau hadiah itu bentuk cinta kasih paling ampuh? Gimana untuk mereka yang nggak afford gitu ya, untuk beli hadiah, gimana dong? Itu mitos. Oh, mitos. Hadiah itu nice to have. Nice to have. Ya, but it is not like mandatory. Karena kan masih banyak kebutuhan manusia selain physical, material. Masih ada 6 lainnya. Oh. Oh, jadi itu mitos. Mitos ya, jadi nggak perlu ngomongin hadiah gitu yang perlu budget ya. Iya, gitu perlu ya. budget dan terkadang juga kalau membeli hadiah nggak tahu juga kebutuhan orang itu apa. Taunya udah punya. Sedangkan kebutuhan lain yang penting adalah bagaimana membangun koneksi. Betul. Ya kan, to see and be seen, to hear and be heard, ya kan, to understand and be understood. Yes. Sehingga rasanya tuh kita nyaman gitu loh. Oke, makanya banyak yang bilang udah nggak usah hadiah, mentahnya aja. Mentahnya, nah itu lain lagi. Lain lagi ya, itu Coach, di belakang deh, ya kan. Oke, itu off the record ya. Yeah. Oke, Coach, kita lanjut yang kedua ya. Hubungan sehat itu kan bebas dari masalah. Pernah kan kita ngeliat kayak keluarga, pasangan gitu ya yang
kadang-kadang itu kayak sering berantemnya gitu. Tapi ada juga kayak yang adem ayem tapi kita nggak ngerti ya, tiba-tiba kok mengajukan divorce, ya kan? Maksudnya kayak tiba-tiba broken home, nah seperti itu. Nah, apakah keluarga bahagia itu pasti bebas dari masalah sih? Bahagia itu mitos ya. Itu mitos. Karena bahagia itu bukan goals. Bahagia itu alat untuk mencapai keluarga sehat dan sejahtera. Apakah itu di rumah ataupun juga di kantor, di perusahaan, lingkungan sosial. Ya, jadi keluarga yang sehat sejahtera itu artinya adalah mereka mengalami harmonis, ya, tetapi juga dalam semua hubungan akan selalu terjadi disharmoni. Itu bagian dari hidup. Dua orang berhubungan sudah pasti akan mengalami konflik, perbedaan. Karena semuanya kita ini kan datang dari keluarga berbeda, lingkungan berbeda, budaya beda, ya kan? Jadi keluarga yang ingin sehat dan sejahtera justru menerima adanya konflik, adanya perbedaan. Betul. And works on it. Ya. Repair tadi, harus di repair. Makanya tadi Mas Radin bilang, kok ini adem ayem ternyata tiba-tiba file divorce gitu kan. Mereka berantemnya Cold War. Oh, perang dingin. Perang dingin, nunggu anak-anak pas udah selesai sekolah. Nah itu banyak yang excuse gitu tuh, demi anak-anak aku bertahan. Bertahan, padahal anak-anak juga merasakan adanya Cold War, adanya perbedaan. Kan beda dong orang dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, cara bicara. 93% itu kan non-verbal. Betul. Makanya jadi keluarga yang ingin sehat dan sejahtera justru memahami adanya masalah, adanya perbedaan and work on it. Nah, karena kita menikah itu dengan pasangan yang kita beda badan ya, beda badan, beda kepala, ukuran. beda otak. Iya, beda ukuran juga. Beda. Jangankan pasangan yang berbeda jenis kelamin ya, gitu. Kembar yang identik aja bisa berbeda. Bisa beda. Betul kan? Betul sekali. Oke, Coach, kita lanjut yang ketiga ya. Iya. Nah, it's all about the money. Mau dong. Semua orang mau. butuh uang. Iya. Semua orang mau uang. Tapi apakah semua masalah bisa diatasi dengan uang? Tidak semuanya. Uang alat. Uang itu alat, ya kan? Masalah itu bisa diselesaikan, itu mitos jadinya kan? Mitos. Masalah itu bisa diselesaikan selama kedua belah pihak aware, memahami adanya masalah. Kedua, dari situ mereka menerima, aware, ya, awareness, kemudian acceptance and actions, work on it. 3A. Awareness, acceptance, and action. And actions, 3A's. 3A's ya. Yeah. Oke. Cool. Jadi kita nggak harus berpatokan bahwa aku harus jadi konglomerat untuk bahagia. Oke ya, kita lanjut yang keempat. Jadikan kebahagiaan orang lain sebagai acuan. Banyak yang punya gini, kan kita dalam hidup katanya kita perlu mentor, kita perlu role model gitu. Perlu nggak sih sebenarnya untuk menetapkan nih satu keluarga sebagai acuan kebahagiaan kita? Jadi standarnya itu, standar bahagia kita harus sama kayak standarnya dia gitu. Kalau coach, mentor kan memang untuk membimbing hidup ya. Tapi kalau untuk menjadikan satu keluarga sebagai patokan bahwa kita juga harus bahagia sama seperti keluarganya mereka, itu gimana, Coach? Itu mitos juga. Karena kan ini semua mitos. Ini mitos ya. Semua mitos. Karena ketika kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, what we are going to experience is bitterness. Iya kan, mau ke atas mau ke bawah, kalau kita belum mempunyai istilahnya konsep yang jelas tentang siapa kita, siapa keluarga kita, jadi mau kemana-mana juga kan arahnya nggak tahu. Jadi gunakan arah pencapaian orang lain. Itu justru akan membahayakan. Karena yang kita lihat bahagia kayaknya di sosial media terlihat semuanya ada. Semua orang itu udah pasti memiliki tantangan hidup. Tidak ada orang yang bebas dari tantangan hidup. Jadi lebih baik kita mengukur pencapaian diri kita hari ini dengan kemarin, dengan minggu lalu, ya kan? Dibandingkan dengan orang lain. And it would be better than bitter. Oke. Iya. Jadi istilahnya itu kayak you can't put your fear on someone else's shoes and vice versa. Course, betul nggak sih? Kayak nggak bisa dong kita makein. Coba pakai deh sepatu saya.
I can't make it. Yeah. Nggak mungkin kan? Gitu. It is impossible, right? Okay. So use that analogy. Oke, jadi nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Setiap keluarga pasti punya parameter tersendiri. Ya. Oke. Yeah. Jadi jangan terbebani juga ya. Jadi akhirnya kan jadi malah jadi banyak konflik ya. Banyak konflik diri. Konflik iya, karena akhirnya nggak bisa sinkron dengan yang kita jadikan acuan. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Selalu habiskan waktu bersama. Betul nggak sih kalau keluarga bahagia itu harus bareng, terus kemana-mana bareng gitu? Itu mitos lagi ya. deh. Iya, masa kalau bareng kan nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin ya. Gimana tuh Coach? Terus makanya katanya nih ya, ada keluarga dulu lagi anak-anaknya kecil kemana-mana mereka mau diajak. Pas anaknya remaja, kuliah kayak gitu. Nggak mau lagi diajak-ajak, itu mitos banget. Kebersamaan itu oke lah once in a week gitu ya, pergi kemana bareng. Tapi nggak seminggu 2-3 kali, kasihlah ruang. Makanya dibilang kan ketika orang tua memiliki anak di SD ke bawah, itu kayak kita memiliki dogs. Kemana-mana mau kan diajak. Betul. Ketika anak yang mulai gede, preteens, remaja gitu ya, itu kayak kita memiliki kucing. Mas Raden kan suka kucing. I love cats. Me too. We cannot force until they develop their trust level ke kita. Baru mereka sama kita tuh attach kan. Nah itu ketika remaja tuh seperti itu. Jadi selalu bersama itu juga enggak. Kalau mereka hubungannya sehat, bersama terus juga nggak enak. Apalagi ada masalah. Pengennya, aduh jauh-jauh deh. Atau gue aja yang keluar pergi kemana gitu ketemu teman. Karena pengen avoidance. Ya kan avoidance dengan the situation yang membuat mereka feel very uncomfortable. Oke, quality time bareng-bareng itu penting tapi me time juga nggak kalah penting. Itu harus seimbang dong. Betul. Jadi ada waktunya bersama, ada waktunya sendirian gitu. Iya, ada waktunya pengen ngomong, ada waktunya pengen diam. Nggak mau ngomong. Itu dia, ada waktunya pengen mendengar dan ingin didengar. Ingin didengar. Atau benar-benar diem sama sekali. Diem sama sekali. I want to just be quiet. Makanya ada istilah silence gold ya. Nah. Oke Coach, ini terjawab semua ya. Dan kebetulan mitos semuanya. Jadi ini semuanya mitos. Jadi jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang cinta kasih ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini senang sekali ya, kita akan bertabur cinta kasih. Jadi kalau Anda bisa melihat dengan mata batin Anda, itu ya, di sini tuh ada banyak cinta kasih gitu ya, hati-hati turun dari langit gitu. Oke, kalau Anda masih ada, aduh ya ganjalan di hati seputar cinta kasih di keluarga aku kok gini Coach, gini-gini segala macam, atau di lingkungan kerja dimanapun Anda berada, boleh ya tanya-tanya, curhat-curhat di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IO Psychologist. Oke, Coach, kita lanjut lagi. Kayaknya udah gak sabar, perlu 10 jam deh kayaknya kita ngobrol ya Coach ya. Karena selama break juga kita ngobrol terus ya. Oke, Coach, hari ini kita akan membahas seputar cinta kasih. Tapi sebelum ngomong cinta kasih itu akan prevail on earth ya. Muncul di atas bumi kalau ada hubungan, betul kan? Kita nggak akan mungkin ada cinta kasih kalau kita tidak ada hubungan. Hubungan sama siapapun, hubungan sama keluarga, lingkungan sosial, sama teman-teman kerja. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan hubungan di antara keluarga, lingkungan masyarakat, kerjaan itu yang seperti apa sih Coach? Hubungan itu memang dalam hidup kita ini kan social animal. Betul. Ya kan? Hidup itu adalah ABC. E ini adalah pasti. Semua orang itu memiliki keinginan untuk dicapai, achieving something, right? And then the second one adalah to achieve something, dari mulai simple lah, makan siang bareng, mau makan apa, menu apa, kemana, itu udah kita punya sendiri, ada kepengenan kan? Betul. Nah, kemudian how can we build what we want ini, how can we achieve kan? We have to build relationships. Dengan orang yang kita mau ajak makan, ya kan, atau teman di kantor, di rumah gitu kan, sehingga apa yang kita pengen ini bisa didapat. Kalau hubungannya baik, cara kita bicara baik, pengen lagi makan ini nih, ngikutin dong ke kita, betul, ya. Betul. Kemudian kadang kita bisa dapat apa yang kita inginkan dan kadang kita tidak bisa dapat. Akhirnya kita harus berubah, change. Nah ini semua harus kita lakukan dengan penuh cinta kasih.
cinta kasih ini di sini adalah saling memahami keinginan masing-masing, saling menghargai, saling mendengar. Jadi disitulah pentingnya cinta kasih karena kita menjadi mendapatkan environment yang safe. Kita bilang, aduh tapi gue mau makan ini loh, atau aku mau makan ini loh. Nggak ketakutan, even dengan orang tua, bos yang lebih tinggi, kita is really having a courage to express apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Jadi itu sangat penting, ya. Dan itu dalam hubungan itu juga ABC of life, cinta kasih itu sangat penting sekali. Karena semua hubungan, apakah itu baru dibangun ataupun juga yang sudah lama, akan selalu mengalami yang namanya konflik, perbedaan. Atau storming. Dalam group development itu ada model namanya storming, tahap kedua. Setelah kita forming adalah storming. Jadi itu sudah ada modelnya, berarti itu akan selalu ada. Forming, storming. Storming, udah pasti. Tapi yang menarik tadi yang ABC nih, Coach ya. Yang achieve something, build relationship, then change ya. Yang menjadi pertanyaan itu kadang-kadang kalau kita ngomongin membina hubungan, seberapa penting sih sebenarnya kita harus membina hubungan, apalagi kalau kita relate sama sekarang ya. Maksudnya pandemi dan sekarang mungkin ya insya Allahnya pasca pandemi lah ya gitu. Ketika orang-orang sudah akhirnya terbentuk habit kayak lumayan agak individualis, betul nggak sih selama pandemi kayak kita kan ada social distancing, physical distancing, jadi kayak udah kebentuk habitual action yang akhirnya sayangnya tuh akhirnya kebentuk lagi tuh apalagi di kota-kota besar yang kayaknya I don't need people around me, gitu nggak sih, kayak akhirnya individualisme itu agak meningkat. Nah sebenarnya esensi pentingnya berhubungan dengan orang lain itu seperti apa? Kita tahu kita itu kan zon politikun ya, kita makhluk sosial. Well, we can't live without people. Tapi akhirnya kita diajari selama pandemi ini kayak agak stay away dari people juga gitu. Nah, apa pentingnya membina hubungan? Karena membina hubungan ini kan it doesn't mean that we build relationships itu must be in person, ketemu langsung, karena virtually juga kita tetap harus membangun hubungan, ya kan? Jadi walaupun individualistik, tapi tetap untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu kita harus membangun hubungan, membangun interaction gitu loh. Jadi walaupun kita virtual works, terus kita juga menjadi nggak comfortable untuk in person, tapi tetap semua itu membutuhkan relationships. Relationship, ya. Yes. Karena kita nggak mungkin hidup tanpa sendiri. relationship. Nggak mungkin. Nggak mungkin sendiri nggak ya. Mungkin. Nggak mungkin ngejomblo ya. Nggak mungkin. Ya pasti minimal 2 orang. Oke. Ya kan? Minimal 2 orang ya. Oke. Tapi kalau ngomongin ini hubungan, berarti kan penting banget untuk memiliki hubungan, memiliki relationship itu penting dalam kehidupan kita. Nah sekarang hubungan itu akan menjadi hambar kalau katanya tanpa cinta kasih. Wah. Garam tadi. Garam ya. Nah, seberapa penting menghadirkan cinta kasih dalam hubungan? Entah itu hubungan di keluarga kah, di lingkungan sosial kah, di lingkungan kerja kah. Cinta kasih, gimana tuh? Itu istilahnya the driving force. Oke. Ya, kalau di dalam kehidupan itu kita berhubungan dengan orang tanpa the driving force cinta kasih ini, orang nggak akan belajar, orang nggak akan berubah. Karena dengan cinta kasih kita lebih memahami keinginan orang. Istilahnya tuh kalau kita berhubungan dengan orang dan kita merasa orang ini belum mampu perform as what we expected, dan biasanya orang akan bilang, ih orang ini masalah banget sih, si A nih masalah. This person is a problem. Ya kan, dianggap orang ini masalah. Kemudian kedua naik sedikit. Ada sedikit kasih gitu ya. Oh, this person has a problem. Beda ya kan? Kemudian kalau lebih cinta dan kasih, ya kan? Naik tuh ke tahap ketiga. Oh, this person on their learning journey, dalam perjalanan hidup. And we live in a learning planet. Jadi this person, I'm sure this person has strengths, punya keunggulan. And I'll do my best to support. Nah, jadi kalau kita menggunakan cinta kasih ini sebagai the driving force untuk kita melakukan actions,
yang ada adalah bukan saling menyalahkan, tetapi saling mensupport, saling mendukung, saling belajar. Itu yang selalu saya inginkan gitu ya. Setiap saya ketemu dengan partner sessions, let's develop the third level of mindset in dealing with people. To see people is not as a problem, is not a waste, karena yang Maha Kuasa ini sudah menciptakan. Iya kan, sampah banget sih dia. Aduh, jangan ada dia di grup kita atau gimana. There's no waste. Gitu. Akhirnya orang itu left the group. Ya kan, kasihan gitu ya. Oke, nah ini kan menjadi sangat penting ya menghadirkan cinta kasih dalam sebuah hubungan. Nah, kenapa sih akhirnya, atau gini pertanyaannya, dari level mana sih, di lingkungan mana kita harus start memberikan cinta kasih itu ya? Karena kadang-kadang orang pikir, oh dari keluarga. Tapi ada juga yang kayak gengsian gitu ya, Coach. Bener nggak sih, kayak aku malu ngomong gini-gini ke keluarga aku, ya udah aku hanya ke teman-teman aku aja. Sehingga banyak yang komplain, kamu tuh kalau sama teman-teman kamu manis ya ngomongnya, tapi kalau di rumah sama istri kamu tuh kamu gitu. Itu banyak loh, Coach. Banyak banget pasti. Kan. Banyak yang complaining about their spouse, their children, gitu, even their parents, gitu kan. Nah gimana? Harus dimulai dari mana dulu? Kalau menurut saya dimulai dari lingkungan terkecil adalah keluarga. Oh, oke. Ya kan? Karena keluarga itu unit terkecil yang bisa menjadi institusi untuk membangun environment yang sehat. Sehingga orang itu mempunyai courage. Ya, untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, ya kan? Kemudian juga dari situ setiap kedua orang tua mempunyai prinsip pendekatan bahwa membiarkan anak sesuai dengan usianya tentunya ya, untuk mengekspresikan, untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan, karena buat mereka itu life is about learning. Ketika mereka melakukan sesuatu yang belum sesuai lah ya, atau quote unquote berbuat kesalahan, mereka juga akan menerima anak apa adanya, menerima pasangan apa adanya. Kemudian dari situlah mereka mengambil makna pembelajaran, lesson learned. Karena di dalam hidup kita gunakan pendekatan 3 what's. What happens? What happened? Kemudian so what did we learn? So what, ya kan? Now what will we do differently? Jadi 3 what's itu aja gunakan. Jadi ketika ada sesuatu, so what will we do differently? So what did we learn? Now what will we do differently? Now what are you going to do? What did you learn from here? Oke, jadi apa yang terjadi, apa yang bisa kita belajar dari situ, dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya dengan cara atau hal-hal yang berbeda. Ya. Jadi kita learn from the past. Right. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Boleh. Ini kan rasa udah harus break lagi nih ya, Coach ya. Oke, pemirsa, kalau ada punya pertanyaan boleh ya di 0212903244 atau di Instagram kami di @davamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik banget ya hari ini. Aduh, sayang banget kalau Anda nggak tanya-tanya sama narasumber kita hari ini ya. Karena bisa jadi ini menjadi batu loncatan Anda untuk membuat keluarga Anda, pasangan Anda dan bersama pasangan pastinya jauh lebih bahagia. Bisa jadi resolusi di tahun 2023 ini ya. Kalau Anda mau tanya-tanya boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @davamily. Kita masih bersama dengan Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IO psychologist. Oke, Coach, kita lanjut lagi. Kita udah ngomongin cinta kasih, kita udah ngomongin hubungan. Oke, cinta kasih itu penting dalam hubungan. Nah, ini kan menarik banget nih. Pertanyaannya itu, it's a very simple question, tapi impact-nya pasti akan besar banget. Apa yang akan terjadi ketika kita menghadirkan cinta kasih dalam sebuah hubungan, dalam keluarga kah, dalam lingkungan sosial, dalam pekerjaan gitu? Apa yang akan terjadi? Keajaiban cinta, keajaiban itu udah wow banget ya gitu. Udah marvelous banget gitu ya. Keajaiban apa yang akan terjadi ketika kita menghadirkan cinta kasih? Apakah kita lebih bahagia, lebih sejahtera kalau tadi ya Coach selalu bilang? Ya, gimana tuh Coach? Ketika cinta kasih itu hadir ya di dalam suatu sistem, di rumah tangga, di perusahaan gitu ya, itu akan membuat members of that systems itu
feel safe, secure, ya. Kemudian dia merasa punya support system. Nah, itu dia penting itu banget. Yang penting. Bener. Karena dari situlah orang bisa tumbuh, gitu loh. Betul. Tanpa cinta kasih hadir di dalam suatu sistem, tadi kan Mas Raden juga bilang kayak sayur tanpa garam, nggak enak gitu ya. Enak, hambar, plain. Hambar gitu ya. Padahal kita ini hidup in a learning planet. Kita ini baru bisa belajar kalau ada cinta kasih. Orang mengajarkan kita dengan sabar, kasih tahu kita dengan cara baik-baik, ya. Jadi kalau ada cinta kasih, sudah pasti the psychological well-being score kalau dites itu akan skornya tinggi. Wow. Kan ada skornya juga tuh well-being. Ya? Iya. Okay. Tidak hanya datang ke medical lab untuk melihat kolesterol segala macam, dilihat juga skor well-being kita, happiness positif rasio kita berapa, kemudian negatif, jangan sampai negatif yang kebanyakan, positifnya kecil, itu harus dijaga rasio. Di kesehatan juga kan ada fisik, kesehatan fisik, rasio ini harus, ya kan, sama juga di dalam psikologi well-being juga. Positivity dan negativity harus dijaga rasionya. 5:1. 5:1 ya. Minimal 3:1. Oke. Ya. Makanya penting banget untuk menjaga kebahagiaan diri, menghadirkan cinta kasih ya. Karena ternyata ada MCU-nya juga ya. MCU versi happiness-nya ya. Iya, betul. Makanya hari ini Coach Hani hadir nih ke sini ya untuk ngomongin seputar cinta kasih. Karena kebetulan kita juga di televisi Cinta Kasih ya. Iya, ITV. betul sekali. Coach, itu kan penting banget ya kalau ngomongin tentang cinta kasih yang hadir dengan keajaiban yang terjadi. Sayangnya adalah banyak sekali mungkin keluarga, masyarakat, kita sering ya ngelihat ada orang berantem di keluarga, orang berantem sesama warga kompleks perumahan yang harusnya tetangga itu jadi saudara malah tetangga jadi musuh gitu ya, atau di lingkungan kerja yang harusnya sama-sama membantu untuk mencapai satu goals tertentu tapi akhirnya jadi berkonflik, ya conflict of interest atau apapun itu, yang akhirnya kayak cinta kasih nggak bisa hadir di situ. Apa yang akan terjadi kalau akhirnya tidak ada cinta kasih dalam sebuah hubungan? Aduh, ini berat banget sih sebenarnya. Aduh, nggak ada garam dalam sayur, ada makanan itu nggak enak banget gitu ya. Hanya memang yang terjadi ya kalau tidak ada cinta kasih, sudah pasti well-being skornya rendah dan itu akan mempengaruhi kesehatan fisik. Karena 85% of medical diseases caused by unpleasant emotions. Kebanyakan tuh karena itu. 85%. Wow. Dan ada institusi yang mengukur stres gitu ya. Menyampaikan juga 90% of patients yang come to the doctors itu sebetulnya stress related. Itu kan unpleasant emotions. Betul. Kenapa sampai stress relatednya tinggi gitu ya? Sampai harus sampai menyebabkan sakit karena kurangnya cinta kasih. Aduh. Karena kan cinta kasihnya untuk nge-support, malah membiarkan, jadi disconnect. Sehingga apa yang diinginkan juga tidak tercapai kalau tidak ada cinta kasih. Mau menyampaikan keinginan tapi dengan nada yang kasar, hurting, akhirnya yang ada unpleasant emotions. Harusnya rasionya 5 yang positif, yang unpleasant-nya 1. Ini kebalik. 5:1. Unpleasant-nya 5 ya. Unpleasant-nya 5. Aduh, masa dia tadi minta tolong aja caranya kayak gitu. Kemarin terus dia nyalahin saya telat datang gitu kan. Jemput misalnya. Terus pas saya pulang juga makan nggak disediain gitu. Atau dia misalnya udah bilang tolonglah disiapin, diangetin apa gimana. Nggak diangetin misalnya. Jadi itu tuh membuat unpleasant emotions-nya kan terus meningkat gitu. Itu yang harus dijaga rasionya. Tapi kembali lagi memang pada akhirnya kalau semua cara sudah dilakukan tidak bisa kembali lagi itu cinta kasih, selesaikanlah dengan baik-baik. Itu namanya coming apart and the relationships in a good term. Dan gunakan cinta kasih itu seperti tadi saya sampaikan as the driving force. Karena tanpa itu kita akan kehilangan alat kan
Betul. Jadi kalau kita lagi konflik tapi kita ingat kan kita driving force-nya alatnya cinta kasih. Sampaikan baik-baik. Dengan baik-baik. Oh, ada caranya juga tuh Mas Raden untuk menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan keinginan harapan kita supaya konflik itu bisa diselesaikan dengan win-win. Itu dia caranya yang agak penting ya, yang lumayan penting gitu karena sangat penting. Sangat penting karena akhirnya orang bertahan dengan let's say kayak being selfish gitu yang kayak nggak mau ngalah satu sama lain. Sementara kalau mau ngomong ya biar nggak ada konflik harus sama-sama menurunkan ego dong gitu, nggak selfish ya gitu betul, ya. Nah, betul. tapi kalau ngomongin tentang menghadirkan cinta kasih gitu ya dan akhirnya kayak nggak dapet gitu ya. Kalau di lingkungan paling kecil keluarga tuh, kalau nggak dapet cinta kasih yang ditakutkan adalah bisa nggak sih akhirnya mereka mencari cinta kasih itu di luar sana dan berbahaya nggak sih coach? Kayak serem banget gitu loh. Nah itu dia tadi saya bilang kan kebutuhan manusia itu ada 7. Yang satu itu adalah materi fisikal. Setelah itu connection, keinginan untuk jujur, keharusan ya jujur, kemudian mengambil pelajaran, kedamaian, kemudian pengen fun juga gitu kan. Setelah itu juga pengen berkembang, pengen belajar dan otonomi, memiliki otonomi. Jadi ini tuh semua tuh kalau dicampur nih yang 6 ini harus dilakukan dengan cinta kasih, ya kan? Iya kan? Betul, betul. Kalau ini nggak ada, dia kan kebutuhannya tidak terpenuhi. Sebagai manusia, dia ingin kebutuhannya ini dipenuhi, dia cari di luar. Betul. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Malah memperbesar masalah. Memperbesar masalah. Dan walaupun nanti let's say lah ending the relationships dan dia punya seseorang membangun lagi hubungan baru gitu kan di luar gitu kan. Selesai di sini membangun hubungan baru di luar, akan terulang lagi masalah yang sama karena kemampuan dia untuk menangani perbedaan, konflik, menyampaikan keinginan belum dipelajarin. Belum. Karena we need to acquire that skills. Makanya dibilang falling in love is one thing. But standing in love needs knowledge, skills, and attitude. Dan itu nggak dipelajari di sekolah nggak ya? ada kan pelajaran. Belajarnya di sini. Belajarnya di sini. Iya. Oke, coach, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram ya. Aku bacakan ini dari Pak Wibowo nih. Saya seorang yatim piatu, yang tidak pernah bertemu orang tua saya dan sejak kecil tinggal di panti asuhan. Aku, sorry banget nih ya Pak Wibowo ya. Sedih. Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja dan lumayan mapan, alhamdulillah. Tapi hati saya masih kerasa kosong nih coach karena selalu iri, dalam tanda kutip ya dibilang iri dengan mereka yang punya orang tua lengkap. Betul. Saya sebenarnya sih sedih dan lelah. Aduh, apa yang bisa saya lakukan ya biar nggak ngerasa seperti ini terus? Aduh, gimana nih coach? Waduh, sedih ya. Sedih banget ceritanya Pak Wibowo. Iya, sedih, lelah gitu ya dan merasa kosong ya. Karena kan melihat orang lain memiliki orang tua lengkap. Nah, pertama ketika terjadi unpleasant emotions ini yang dirasakan Pak Wibowo, kita ini harus menerima bahwa saya ini merasa sedih, merasa lelah, dan melihat orang memiliki orang tua lengkap, rasanya itu juga saya inginkan dalam hidup. Betul. Berbicara dengan misalnya journaling, ya kan, atau dengan teman dekat yang bisa mendengar tanpa judgement, atau sekarang kan sudah banyak itu apps atau di pemerintah DKI juga ada itu konseling yang untuk masyarakat gitu ya. Ada konseling, gitu ya? Ada mereka karena mereka juga sangat mengedepankan kenyamanan untuk penduduknya di sini gitu kan. Jadi mereka tinggal menghubungi itu, ada apps-nya, ada nomornya kayak gitu-gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan, bicara dengan orang-orang yang memang punya expertise gitu kan. Kemudian yang ketiga, lakukan sesuatu yang memang membuat dia calming. Ya, karena ketika dia merasakan itu ya, dia Pak Wibowo ini harus embrace and experiences all the unpleasant emotions yang tadi dibilang sedih, kosong, ya kan? Nggak boleh malah justru ikut terpuruk dalam suasana gitu ya? Iya, diterima dulu. Embrace, terima, rasakan di bagian mana nih saya nggak enak, rasanya kosong di dada, atau kok kayaknya lemes, nggak bergairah. Iya, saya memang merasa sedih, saya merasa kosong, saya merasa lelah. Itu dulu diterima, tidak di distract dengan aduh kok lemes ya,
biasanya setelah beres-beres saya enak. Tapi nanti balik lagi, lemes lagi. Karena itu temporary distraction. Tapi ketika kita embrace, experience, rasakan emosi-emosi itu, paling lama itu 6 detik sampai 90 detik, itu intensity-nya turun. Dan itu akan membuat body, mind, soul kita itu jadi lebih bisa melihat permasalahan dengan clear. Nah itu with dia. clarity. Betul. Jadi bukan lagi rasa kosong, tapi oh ternyata wajar ya saya merasa seperti ini. Karena saya belum merasakan kasih sayang dari orang tua. Betul. Terus setelah itu, sekarang kan nggak ada orang tua. Siapa ya yang bisa saya anggap sebagai orang tua? Makanya di dalam hidup itu kan ada rules sepertiga. Sepertiga kita bergaul dengan orang yang lebih tua, sepertiga kita bergaul dengan orang yang sama umurnya, sepertiga lagi kita bergaul dengan yang lebih muda. Jadi terasa kita balance ya? Balance gitu loh. Oke, saya salah nih Coach. Selama ini saya temennya sama yang tua-tua semua nih. Sepertiga. Sepertiga aja gitu loh. Oke, Jadi kita ada yang kita pelajarin dari yang lebih tua, dari sesama paling enggak oh kita sama ya ini, atau saling berbagi. Ke yang muda kan kita bisa mentoring, ya kan. Jadi big brother, big sisters gitu. Jadi nggak ada generation gap juga ya? Karena jadi kan belajar. kita generasi baby boomers gitu ya, itu sama Gen Z agak jauh ya kalau baby boomers ya. Apalagi baby boomersnya kalau nggak memang nggak technologically ini gitu ya, into it gitu ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Wibowo dan semangat terus, gangbat kuda saya. Ya, semangat terus, terima kasih Pak Wibowo. Oke Coach, kita harus break terlebih dahulu. Lagi. Nanti kita lanjut lagi, kayaknya ada tips menarik yang mau disampaikan Coach ya di segmen terakhir. Pokoknya kita udah gak sabar. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IO psychologist. Kita mau cepet-cepet ya, biar dapat ilmu semuanya nih dari Coach Hani ya. Coach, kita akan membahas tipsnya nih ya. Boleh. Tips untuk kita supaya ada cinta kasih setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ya, ada kalau biasa kita makan makanan ringan itu snack. Snack itu enak dimakan, tapi ini akan ada versi berbeda. Snack versinya Coach Hani Muhtar. Gimana nih Coach? Snack nomor 1 apa tuh? S kan? S. Start. Oke. Start melihat segala sesuatu ya. Bener nggak nih? Saya start melihat dengan sisi baik seseorang. Positif kan? Betul. Iya. Selalu melihat sisi baik dari orang. Start melihat sisi baik. Stop. Karena kadang-kadang kita melihat itu kayak sisi jeleknya terus gak sih Coach? Apalagi kalau gak ada masalah kan? Iya, jelek semuanya. Semua dianggap ginilah, gitulah, anak saya tuh gini, teman saya tuh gini. Ya. Terus saya bilang, oke, semua itu merupakan masalah. Coba kita lihat. Selain itu, ada apa yang menurut Anda dia ini seorang yang hebat, yang baik? Oh iya, dia itu gini-gini. Nah itu. S ya. Yang kedua, N. No prasangka. Karena bertanya itu lebih baik ya. Suudzon. Gimana itu Coach? Iya, no prasangka. Karena kebanyakan orang itu suka namanya itu automated negative thoughts. Awas-awas dia itu gini loh. Awas-awas. Saya bilang udah tanya belum? No prasangka, better asking than nah, jangan berasumsi. Ya, asumsi itu assumption is apa? Assumption itu adalah membuat kalau kita bikin puding itu jadi goyang, nggak jadi. Nggak firm gitu ya. Nggak firm. Oke, yang ketiga amati dan berikan feedback dan support. Nah, amati. Nah, ini observe, penting. Jadi kalau kita selalu mengamati, oh kemarin aku lihat kamu datang telat ya berapa kali. Apa yang membuat kamu telat? Enggak, dia mah datang telat melulu kerjanya gitu loh. Aduh, jangan ada apa kali dengan orang itu, ya kan? Amati. Kita gunakan pengamatan itu sebagai data, sebagai fakta untuk berbicara. Untuk berbicara ya. Oke, jadi harus tahu feedback dan supportnya. Iya, ya. amati. Itu
tinggal apalagi C. Cintai dengan menerima apa adanya tanpa menyalahkan. Nah, gimana harus tuh? dicintai, terima apa adanya. Karena kan tadi yang seperti saya sampaikan, kita harus membangun mindset yang ketiga. Betul. Oh, this is learning journey for him, gitu ya, for her, gitu kan. Tapi dia juga punya kekuatan ini, let's support. Betul. Kan enak kalau kita bekerja di lingkungan tuh yang saling support, karena saling mengisi. Betul. Ya kan? Jadi cinta kasih hadir tanpa saling menjatuhkan ya. Saling Biasanya menyalahkan. begitu. Biasanya gitu. Itu gara-gara dia kemarin soalnya gini. Terus bagian lo di mana? Oke, Iya kan? Coach yang terakhir, Kak, komunikasi dengan mendengar sepenuh hati. Nah, ini mendengar. Mendengar itu ada 3 level. Mendengar sepenuh hati itu artinya bukan kita mendengar tapi nanti jawabannya apa ya yang gue jawab. Itu kadang-kadang Itu, gue bilang gitu. Aku mau coba apa ya, mau ngomong apa Nanti, ya, aku ngerespon apa ya. Itu pasti loh. Iya. Ini Mas Raden ngomong gini nanti saya jawab apa ya. Iya. Nah kan dengerin aja. Kalau kita ngejawab agak mikir ya it's okay. Silent dulu kan, silence is gold tadi kan. Jadi Betul. diam aja dulu. Oh tadi Mas Raden nanya itu, oke, kayaknya gini deh jawabannya. Dan tidak perlu takut kita salah. Memang manusia itu kan belajar dari hal yang belum unfavorable ya. Betul. Dari unfavorable lessons gitu kita learn something, gitu kan. Jadi snack itu. Oke, tapi sebenarnya ini Kenapa? yang kocak sih. Haruskah kita menjawab setiap orang curhat ke kita, Coach? Karena kan banyak orang kayak aku harus merespon ini supaya kelihatan oke gitu. Nggak selalu harus sebenarnya. Kita juga harus tahu kapan kita bisa menerima curhatan orang atau kapan kita juga harus stop dulu. Karena disitulah cinta kasih itu untuk diri kita. Jadi itu bukannya selfish, tetapi adalah self-care. Be gentle to ourselves. Karena kalau enggak itu yang namanya compassion fatigue. Ya. Iya kan? Jadi lelah. Akhirnya ya. lelah. Akhirnya burn out. Apalagi kalau orang itu dicurhatin hanya dengerin aja kan. Mau kasih solusi ini solusi itu juga dia bukan expertise-nya di situ let's say. Malah nanti jadi kompor Salah. ya, Coach ya. Oke, thank you Coach. Oke. Ini waktu juga membatasi Udah habis kita. ya? Aduh, pokoknya next time kita harus ngobrol lagi ya. Memang nggak cukup kayaknya 1 jam kita 10 ngobrol. jam ya? 10 jam. 10 episode nanti kita Iya, buat. boleh. Thank you ya Coach. Thank Sehat you. terus, salam untuk Iya, keluarga di rumah ya. Pokoknya iya, terima sukses kasih. dan bahagia selalu. Iya, makasih, Oke, Mas Raden. pemirsa itu tadi Iya. perbincangan kita dengan Coach Hani. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari yang indah ini 14 Februari. Sampai jumpa. Thank you Coach. Thank you. Aduh, gak kerasa.